Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan materi PKN, yaitu tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tanggung jawab terhadap kewajiban dan hak di rumah. Anak-anak, terhadap hak yang kita peroleh dari orang tua kita di rumah serta kewajiban kita di rumah, itu terdapat rasa tanggung jawab yang harus kita terapkan dalam karakter diri kita. Mengapa? Nah, saya akan bahasnya. Di antaranya adalah tanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Nah, di sini nama baik keluarga itu akan tampak pada sifat dan karakter dari anggota keluarga. Misal kalian berkata-kata sopan, nah itu akan menunjukkan bahwa orang tua kalian itu dalam mendidik putra-putrinya itu menggunakan kata-kata yang sopan. Dari situ masyarakat akan menilai. Yang kedua, menjaga barang-barang pemberian orang tua, baik itu barang pribadi maupun barang yang ada di rumah. Jadi anak-anak berkewajiban ya menjaga tas, buku, alat-alat tulis, dan perabotan yang ada di rumah, baik itu sepeda, ya, HP, dan lain sebagainya. Kemudian tidak menyalahgunakan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Nah, ini biasanya yang disalahartikan atau disalahgunakan itu begini. Benar enggak orang tua itu sayang dengan kita? Nah, kalau orang tua sayang terhadap saya, berarti saya harus minta apapun, walaupun harganya mahal, pasti orang tua akan mengabulkan. Nah, itu adalah arti yang salah. Anak-anak mengartikan kasih sayang yang salah dari orang tua. Jadi sebenarnya ketika orang tua memenuhi kebutuhan kita memang didasarkan atas rasa kasih sayang. Tetapi kita sebagai anak itu harus tahu posisi orang tua. Terkadang ketika kita minta barang, orang tua iya nanti karena belum ada uang, maka kita harus bersabar dan menunggu sampai orang tua itu mempunyai uang untuk membelikan apa yang kita minta. Sehingga di sini kita tidak menyalahgunakan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Kemudian yang keempat, terhadap hak dan kewajiban yang kita peroleh dari orang tua, maka kita bertanggung jawab. Bagaimana? Yaitu berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua itu diantaranya kalian tidak membantah ketika diperintah, dimintai tolong, itu sudah bagus, ya. Kemudian yang kelima, tidak menyombongkan diri jika ada kelebihan status sosial, baik itu status sosial yang dimiliki oleh orang tua kita, kekayaan yang dimiliki oleh orang tua kita, itu tidak menjadikan diri kita sombong terhadap teman-teman kita. Kemudian tanggung jawab terhadap kewajiban dan hak di sekolah, diantaranya adalah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah ya. Jadi kebersihan itu tidak tanggung jawab Pak Khoir, Pak Yono, Pak Heri, Pak Gun. Keamanan juga tidak tanggung jawab dari Pak Satpam ya. Tetapi kita sebagai siswa dan warga sekolah itu ikut menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Jadi ketika kita di kelas tidak boleh oret-oret meja, oret-oret dinding ya. Penghapus, papan tulis itu harus bersih ya, disimpan yang rapi, spidolnya, penghapusnya. Itu salah satu tanggung jawab kita terhadap fasilitas sekolah. Kemudian bertanggung jawab terhadap nama baik sekolah, baik kita masih menjadi siswa atau sudah lulus. Di antaranya apa? Tetap menjaga akhlak kita baik di kelas maupun di luar sekolah. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita dapat. Nah, ketika kita sudah sekolah, mendapat ilmu, maka kita bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Contoh, ketika kalian sudah diajari sholat, mengaji, maka harus kita praktekkan. Kalau ada teman dari sekolah lain yang belum bisa, kita boleh memberikan ilmu kita. Ya, kita ajari teman kita yang belum bisa sholat, belum bisa mengaji. Berarti itu bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita dapat. Yang kelima, bertanggung jawab dengan pergaulan.
dengan siswa yang lain. Nah, kalau kalian bergaul dengan siswa antar SD Muhammadiyah, itu Ustadzah yakin kalian bisa menjaganya, tapi belum tentu ketika kalian sudah bergaul dengan siswa yang lain di luar sekolah. Misalkan ada yang berperilaku yang tidak baik, kalian ikut-ikutan berkata-kata jorok, nah itu berarti kalian masih belum bertanggung jawab terhadap pergaulan dengan siswa lain. Oleh karena itu, untuk meluruskan, menyelaraskan tanggung jawab terhadap kewajiban hak di sekolah, diantaranya itu akan diuji dengan pertanggungjawaban kita ketika kita bergaul dengan siswa dari sekolah lain. Yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap kewajiban hak dan hak di masyarakat. Di antaranya adalah tanggung jawab terhadap fasilitas umum. Jika kalian sedang jalan-jalan di alun-alun, mengetahui, melihat bunga-bunga yang indah di taman, tidak boleh kita memetik sembarangan, membuang sampah sembarangan sehingga tempat umum itu tampak kotor. Itu tidak boleh. Yang kedua, bertanggung jawab ketika di jalan. Contohnya apa? Yaitu taat dan patuh pada peraturan lalu lintas sehingga terhindar dari kecelakaan dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Yang ketiga, bisa mengendalikan emosi dan diri di masyarakat baik offline maupun online. Nah, anak-anak sekarang itu kita terkenal anak-anak terkenal dengan generasi milenial ya. Kalau sudah berbicara dengan media sosial, nah ini terkadang kata-katanya tidak terkontrol. Ya. Itu adalah dunia online. Ya, kita berkata-kata, berkomentar dengan sembarang kalimat yang jorok itu tidak boleh, ya. Itu akan mencirikan karakter diri kita. Kita harus bertanggung jawab di masyarakat. Bagaimana kita berkata-kata, mengeluarkan kalimat itu harus selalu sopan, sesuai dengan norma-norma agama yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Nah, begitu pula secara offline itu berbicara langsung dengan teman-teman, dengan orang tua di masyarakat sekitar. Nah, itu harus kita jaga. Sopan, santun, norma agama itu harus kita tanamkan kuat di dalam diri kita. Itu caranya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua peraturan di masyarakat, ya, baik itu norma-norma agama, norma sosial terhadap orang tua, sopan santunnya bagaimana, terus terhadap aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan yang diterapkan oleh negara di masyarakat. Contoh, memakai masker, jaga jarak, membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini harus kita laksanakan dan kita bertanggung jawab terhadap semua itu. Yang kelima, menjaga norma agama sosial di masyarakat. Nah, ini sangat erat kaitannya ya, ketika kita itu taat dan patuh pada peraturan agama, otomatis kalimat yang keluar dari mulut kita itu akan sopan santun. Karena apa? Sudah dikendalikan oleh kitab suci kita, oleh al-hadis, seperti itu. Ya, di masyarakat, di sekolah, di rumah itu akan terkendali jika kita taat dan patuh pada norma agama. Jadi menjaga norma agama sosial di masyarakat itu adalah sebagai puncak rasa tanggung jawab kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Anak-anak, dari materi hari ini yaitu rasa tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajiban baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, maka Ustadzah akan mengajak kita itu terampil di dalam menerapkannya, yaitu lewat mengerjakan tugas-tugas. Nah, ini Ustadzah memberikan tugas terampil pada kalian, yaitu buku Airlangga tematik terpadu tema 6C halaman 96, yaitu artikan gambar rambu lalu lintas mulai dari gambar A, B, C, D, dan E. Kemudian halaman 97 yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke anak-anak, Ustadzah sudah menyampaikan materi ya, mulai dari tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajiban mulai di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kata, Ustadzah minta maaf.
Akhirnya Ustazah ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.